Muncul belum? Udah, Kang. Ya. Tapi pamit tadi. Nah, oke. Untuk sekarang pengantar akuntansi 2 soalnya kurang lebih seperti ini. Ini soal tahun kemarin gitu. Ada 5 soal. Untuk soal yang pertama itu materinya tentang rekonsiliasi bank. Untuk materi yang kedua itu tentang depresiasi. Yang ketiga juga sama tentang penjualan depresiasi. Terus untuk yang keempat itu tentang account receivable atau piutang. Terus untuk yang materi kelima itu tentang piutang wesel, hutang wesel maksudnya. Maaf. Langsung ke pembahasannya aja ya teman-teman. Untuk teman-teman sendiri udah ada kan materi soal dan jawabannya? Nah, langsung aja ke pembahasan soal yang pertama. Jadi, untuk soal yang pertama itu, mohon maaf. Tadi lagi ngapain Apa bikin? Ih, mohon maaf bentar. Langsung aja sih buku yuk. Nah, untuk soal yang pertama tentang rekonsiliasi bank. Jadi, rekonsiliasi bank itu proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi terkait pada laporan keuangan bank atau rekening koran dari bank gitu. Karena kan biasanya setiap bulan itu pastikan bank ngirim rekening korannya ke perusahaan gitu untuk pencocokan apakah pencatatan yang ada di perusahaan itu sama dengan rekening korannya gitu. Karena seperti kayak bunga kayak gitu kan perusahaan belum tahu gitu dapat bunganya berapa, dapat potongan administrasinya berapa kayak gitu. Jadi harus dilakukan penyesuaian kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita harus meneliti terlebih dahulu atau menelaah si poin-poinnya apakah dia masuknya ke kesalahan yang ada di bank atau kesalahan yang ada di perusahaan kayak gitu. Langsung aja ya ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama, menurut catatan pembukuan perusahaan Haben Nagen, saldo simpanannya di bank pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 22.440.000. Rekening koran yang diterima dari banknya menunjukkan saldo sebesar 27.406.000. Perbedaan saldo ini diakibatkan oleh, nah ini poin-poinnya yang bikin dia itu nggak sama gitu, nggak balance saldonya. Langsung ke poin A. Perusahaan telah mengeluarkan cek sebesar 2 juta untuk melunasi hutangnya, tetapi oleh pihak perusahaan dicatat sebesar 200.000 gitu. Jadi si perusahaan tuh bayar utang, mengeluarkan cek sebesar 2 juta, tapi dicatat di laporan keuangannya tuh hanya 200.000, berarti kan kurang 1.800.000 tuh. Nah itu kita harus catat gitu, harus sebentar maaf. Harus dicatat di pencatatan kitanya, di laporan perusahaannya atau di depositors record balance. Nah, dikurangkan error 1.800.000. Yang ini 1.800.000. Terus untuk yang B-nya, perusahaan telah menarik cek sejumlah ini 600 tambah 520 tambah 380. Jumlah ini sampai dengan akhir bulan belum dicairkan oleh pemegangnya. Jadi kita udah ngeluarin cek tapi ternyata sama yang kita kasih cek itu dia belum cairin si dananya. Jadi kan kita udah mencatat di laporan perusahaannya itu udah keluar dananya sebesar 1.500.000 tapi dari pihak banknya belum dicatat karena kan belum ada pengeluaran gitu. Jadi harus disesuaikan juga. Untuk yang poin B ini masuk ke dikurangi di catatan rekening korannya gitu, di saldo rekening korannya
atau outstanding check sebesar 1.500.000. Terus langsung lanjut juga ke yang C-nya. Perusahaan telah menerima kiriman dari langganannya sejumlah 3.750.000, tetapi jumlah ini belum terdapat di catatan bank. Jadi banknya melakukan kesalahan gitu. Jadi dia harus diperbaiki juga untuk yang poin C ini. Untuk poin C bertambah error gitu, transfer 3.750.000. Jadi biar saldonya sama gitu. Terus untuk yang poin D, bank telah membuat kesalahan untuk cek yang dibayarkan. Jumlah ini yang benar 1 juta, tetapi hanya dicatat 100.000. Jadi salah juga kan gitu. Ada error juga gitu, harusnya 1 juta, tapi malah yang dicatat hanya 100.000. Ini juga harus diperbaikin. Untuk yang poin D error dikurangin 900.000 gitu. Karena kan harusnya 1 juta tapi dicatatnya cuma 100.000, jadinya kan kurang 900. Terus langsung ke poin yang ke E. Bank telah menagihkan piutang perusahaan sebagai berikut. Jumlah piutangnya 9.825.000, biaya penagihannya 25.000. Jumlah ini belum tercatat di dalam catatan perusahaan. Jadi si bank tuh dia tiba-tiba ngebantuin perusahaan buat nagih utang ke pelanggan kita gitu. Jadinya kan udah bayar di banknya, udah masuk dananya, tapi dari perusahaan belum dicatat di laporan kasnya gitu. Jadi harus disesuaikan di pencatatan perusahaannya. Nah, untuk yang E ini ada 2 poin untuk jumlah Sampai piutangnya seorang itu. yang sengaja matbis bisa itu. Jadi untuk yang poin E ini, untuk yang jumlah piutangnya itu bertambah dan untuk yang biaya penagihannya itu berkurang atau mengurangi kas kita gitu. Untuk yang piutangnya menambah kas kita. Nah, jadi untuk yang E-nya itu collection by bank sebesar 9.825.000 dan collection expense atau biaya koleksinya gitu 25.000. Terus langsung lanjut ke yang poin F. Perusahaan telah menerima cek dari langganan berjumlah 2 juta. Cek tersebut disetorkan ke bank dan ternyata kosong. Jadi kita dapat dari pelanggan gitu cek 2 juta, tapi pas kita mau cairin ternyata dananya nggak ada, kosong gitu. Itu kan berarti kita maksudnya udah di perusahaan itu udah dicatat nih 2 juta, dapat uang 2 juta, tapi ternyata dana yang ada di banknya nggak ada, kosong gitu. Jadi harus disesuaikan juga. Untuk yang F ini masuk ke mengurangi catatan kas kita gitu, catatan kas perusahaan. Not sufficient fund check sebesar 2 juta. Terus lanjut ke poin G. Perusahaan telah menerima bunga simpanan untuk bulan Desember 2017 sebesar 320 dan dibebani biaya sebesar 4.000. Nah, ini karena kita menabung di bank, kita akan dapat bunga ya setiap akhir bulan gitu sebesar 320.000, berarti menambah kas. Terus untuk yang biaya administrasinya sebesar 4.000. Jadi ini akan mengurangi kas kita juga gitu. Jadi untuk yang G pertama itu interest revenue pendapatan bunga sebesar 320 dan administrasi bank sebesar 4.000 dikurangi. Nah, setelah ini baru kita jumlah gitu yang bank statement balance kan yang awal yang di soal. Nah, yang di soal ini kan yang di rekening koran yang diterima dari banknya menunjukkan saldonya 27406. Nah, 27406 kita taruh di atas 27406. Jadi saldo rekening korannya segini. Terus karena ada error bertambah sebesar 3750, kita tambahkan. Hasilnya kita kurangkan dengan jumlah dari pengurang ininya 1.500 sama 900. Jadinya 2.431.156.000 dikurangin 2.400, hasilnya 28.756. Nah, jumlah ini harus sama dengan jumlah corrected bank balance-nya juga yang ada di depositor records balance. Nah,
Ini juga sama, depositor record balance ini ngambil dari soal. Nah, ngambil dari soal yang saldo simpanannya di bank tuh catatan pembukaan perusahaannya sebesar 22.440.000. Nah, kita taruh di atas juga sama mohon maaf. Nah, yang ini 22.440 kita tambahkan dulu dengan yang menambah akunnya seperti collection by bank sama interest revenue. Terus dikurangi dengan error, collection expense, not sufficient fund check, dan administrasi banknya. Nanti kita kurangkan, hasilnya harus sama di antara keduanya. Ini tuh materi pertemuan pertama, kalau nggak salah, sebentar. Nah ya. Ya, ini tuh materi pertama. Nah, lanjut ke jurnalnya. Sebentar, saya stop share dulu, bentar. Nah, sebentar. Ini untuk materi yang soal nomor 1. Ada di PPT ya, untuk yang rekonsiliasi banknya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kelihatan kan share screen-nya? Terlihat kan? Kelihatan, Kang. Ya. Nah, kita lihat dari sini. Di sini ada prosedurnya juga gitu. Untuk yang per bank statement sama per book-nya gitu. Untuk yang kalau deposit in transit berarti menambah atau add di penyesuaian yang ada di laporan rekening korannya. Kalau outstanding check kayak tadi yang soal nomor B, outstanding check, jadi belum dicairkan si dananya. Nah, itu kan ada di materinya juga. Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat di materi yang udah Ibu kasih juga. Mohon maaf. Nah, terus bank error, kalau bank error bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Terus untuk yang di pencatatan laporan perusahaan juga, si akun-akunnya kayak not collected by bank, yang tadi yang piutang ditagih sama bank, itu berarti menambah kas kita gitu. Terus NSF bounce check gitu. Terus check printing or other service charge, terus company error, jadi pencatatan perusahaannya yang salah bisa bertambah atau berkurang kayak tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gitu, di PowerPoint yang udah Ibu kasih gitu. Untuk yang nomor 1 ini kita lanjut ke jurnal ya. Nah, untuk jurnalnya ini jurnal yang dibutuhkan dari correcting-nya itu kita hanya fokus ke depositor records balance. Jadi untuk yang bank statement balance atau saldo rekening koran ini kita abaikan aja gitu, nggak perlu di jurnal. Jadi yang hanya perlu di jurnal tuh yang bagian perusahaannya aja, yang penyesuaian di laporan perusahaannya gitu, di depositor records balance-nya. Nah, kalau menambah berarti kas kita itu bertambah di bank, kalau berkurang berarti kas kita yang ada di bank itu dikredit. Nah, langsung aja ke poin yang pertama.
collection by bank. Berarti kan kita kasnya bertambah, piutang kita berkurang gitu. Jadi cash in bank-nya di debit dan akun receivable-nya di kredit. Terus untuk yang poin G, interest revenue atau pendapatan bunga kas kitanya bertambah dan pendapatan bunganya ditambah di kredit gitu. Terus untuk yang ketiga ada error akun receivable-nya kita menambah 1.800.000, terus cash in bank-nya 1.800.000. Terus collection expense atau beban penagihannya dari yang 9.825.000 itu yang collection expense-nya kita bayar gitu kan, menambah beban, terus kas kitanya juga berkurang 25.000. Terus untuk yang ke 5 ada not sufficient fund check atau cek kosong gitu. Nah ini juga mengurangi uang kita yang ada di banknya gitu kan. Jadi account receivable-nya bertambah, cash in bank-nya kita juga berkurang gitu. Terus yang terakhir administrasi banknya bertambah, cash in bank-nya berkurang. Nah hasil dari debit kreditnya juga ini harus sama gitu ya, harus balance. Nah untuk jurnalnya kayak gitu. Jadi untuk yang bank statement balance nggak perlu di jurnal, langsung ke depositor record balance. Untuk yang nomor 1 ini kita lanjut yang nomor 2 ya. Untuk pertanyaannya nanti paling di akhir aja, diakumulasikan di akhir. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu tentang depresiasi. Nah, untuk depresiasi itu tadi saya udah mana ya, bentar. Nah, untuk yang depresiasi itu ada di PowerPoint yang di pertemuan ke berapa ya ini, lupa. Nah, untuk contoh materinya ada di sini gitu. Nah, ini ilustrasinya kayak gini, kurang lebihnya harus ada cost-nya atau harga perolehan atau biayanya, terus expected residual value atau ekspektasi dari nilai residunya, terus estimasi dari kegunaannya gitu berapa tahun. Intinya kalau yang straight line itu minimal 3 gitu. Jadi nggak ada estimated useful life in mils juga nggak apa-apa. Nah, langsung ke pembahasannya. Nah, langsung ke yang ini aja deh, yang soalnya mana ya. Nah, pada tanggal 1 Mei 2018, PT Pelangi membeli sebuah mesin tunai dengan harga perolehan 60 juta. Harga perolehannya 60, berarti cost-nya 60 juta ya. Terus mesin tersebut diperkirakan dapat terpakai selama 4 tahun, berarti tahun kegunaannya atau ininya 4 tahun gitu. Terus memiliki nilai sisa atau nilai residunya 12 juta. Jadi jika perusahaan pakai metode garis lurus, maka berapa depresiasinya gitu, minta dibuat tabel depresiasinya sama jurnal penyesuaian pada tahun kedua. Nah, langsung ke pembahasannya aja. Nah, untuk buat tabel depresiasi, mungkin si tabelnya nanti isinya beda-beda gitu ya. Kalau ini saya kayak gini, di materi Ibu juga kurang lebihnya seperti ini. Nah, hampir sama sih, cuman karena di sini si pertanyaannya ada rate-nya gitu, ada tingkat bunga, ada tingkat ininya, ada rate-nya. Jadi ditambahin kolom rate, padahal kalau nggak dikasih rate juga nggak apa-apa gitu. Nah, untuk yang pertama tuh 60 juta kan si cost-nya. Nah, dikurangin sama nilai residunya terlebih dahulu karena kan berharapnya nilai akhir dari mesin tersebut tuh sebesar 12 juta. Jadi yang tidak termasuk depresiasi itu 12 juta gitu. Jadi harus dikurangkan terlebih dahulu. 60 juta dikurangi 12 juta, hasilnya 48 juta dibagi dengan tahun pemakaiannya yaitu 4 tahun dibagi 4 hasilnya 12 juta. Nah, berarti setiap tahun itu depresiasinya itu sama sebesar 12 juta karena menggunakan straight line method gitu. Nah, langsung karena pembeliannya tidak di bulan Januari,
maka harus disesuaikan lagi gitu. Nah, ini kan pertanyaannya 1 Mei gitu. Berarti 1 tahun itu 12 bulan, 12 juta dibagi 12, berarti sama aja 1 bulannya itu 1 juta. Nah, kita hitung dari bulan Mei sampai bulan Desember itu berapa bulan. Nah, nanti sisanya berarti untuk nanti tahun terakhir gitu. Nah, untuk dari bulan Mei kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Nah, jadi untuk yang tahun pertama di tahun 2018 untuk depresiasinya itu hanya 8 bulan, jadi sebesar 8 juta. Nah, dari 2018 itu depresiasinya hanya 8 juta, terus akumulasi expense-nya 8 juta juga, terus nilai bukunya hanya mengurangi cost dikurangi 8 juta, hasilnya 52 juta. Nah, untuk tahun 2019, 2020, 2021 sama sebesar 12 juta gitu kan. Karena kan straight line method sama setiap tahun sebesar 12 juta. Jadi tinggal kita masukkan aja ke kolom depresiasinya 12 juta, terus cost dikurangi mohon maaf, untuk depresiasinya tinggal ditambah aja untuk dijadikan akumulasinya gitu, 8 juta tambah 12 hasilnya 20, 20 tambah 12 hasilnya 32, 32 tambah 12 44. Nah, untuk yang book value-nya sama, tinggal mengurangi dari akumulasinya gitu. Cost dikurangin akumulasi, cost yang tahun 2020 dikurangin akumulasi 32, 60 dikurangin 44 hasilnya 16 gitu. Nah, nanti untuk yang di tahun terakhirnya karena kan udah terpakainya berarti 3 tahun 8 bulan. Sisanya kalau 4 tahun kan 4 bulan lagi. Nah, tinggal dikalikan saja sama 1 juta karena kan per bulan 1 juta. Jadi depresiasi akun yang terakhir itu berakhir di bulan April gitu, di tahun 2022 sebesar 40 juta. Akumulasinya 44 ditambah 4 hasilnya 48 juta dan book value-nya akhirnya 12 juta dan book value yang terakhir ini harus sama yang di soal, yang diminta sama di soal sebesar 12 juta gitu. Kayak gitu. Nah, langsung ke pembuatan jurnalnya. Untuk jurnalnya itu kita hanya yang ini yang di saldo akhir gitu ya, nilai residunya depreciation expense mesin 12 juta sama akumulasi depreciation mesinnya 12 juta gitu. Nah, sebentar. Nah, ini contohnya. Samakan sama materi yang ada di Ibu, annual expense-nya sama semua karena ini yang ada di PPT mah dia itu soalnya dibelinya 1 Januari gitu kan, jadi full nggak perlu dikurang-kurangkan lagi atau dibagi-bagi lagi gitu di setiap tahunnya. Jadi semuanya sama dari tahun 2014 sampai 2018 selama 5 tahun beban si depresiasinya ada 2.400.000, akumulasinya tinggal ditambah-tambahin aja sama, book value juga sama, hasil akhirnya segini. Dan yang di jurnal atau jurnal entry-nya depreciation expense sebesar 2.400.000, akumulatif depresiasinya juga 2.400.000. Nah, begini depreciation expense sama akumulasi depreciation-nya gitu. Untuk yang nomor 2 juga cukup jelas ya, hanya seperti itu gitu. Terus soal yang ketiga lanjut, PT Mitra pada tanggal 1 Juli 2016 menukarkan sebuah mesin dengan mesin. Harga perolehan mesin lama 31.800.000. Mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dan ditaksir mempunyai umur ekonomis 4 tahun serta nilai residunya 1.800.000. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus. Harga pasar mesin barunya 10 juta. Jika harga mesin lama dihargai 1 juta, diminta buat jurnal yang dibutuhkan atas pertukaran mesin tersebut. Jadi si PT Mitra tuh menukarkan mesinnya yang lama ke mesin yang baru gitu. Tapi dia udah kepake gitu dari bulan Januari 2014 sampai 1 Juli 2016. Nah, kita harus hitung dulu. Nah, sama perhitungannya kayak yang nomor 2 tadi, si cost-nya harus dikurangin sama nilai residunya, terus dibagi tahun atau umur ekonomisnya.
31.800.000 dikurangin 1.800.000 dibagi 4, hasilnya 7.500.000. Nah, kan tadi karena sudah terpakai gitu kan, berarti ada depresiasi yang udah dikurangi gitu, harus sudah dikurangi gitu nilainya. Jadi dari 2014 bulan Januari sampai 2015 itu selama 2 tahun, 2 dikali 7.500.000 hasilnya 15 juta. Nah, 2016-nya itu karena kan tadi ditukarnya mesin lama ke mesin barunya itu tanggal 1 Juli 2016. Jadi yang 2016-nya hanya setengah bulan. Nah hanya 6 bulan gitu. Jadi dikalikan juga 6/12 dikali 7.500 hasilnya 3.750. Jadi total akumulasi penyusutannya atau total yang udah disusutkan gitu nilainya itu sebesar 18.750. Nah, langsung lanjut ke bawah perhitungannya. Harga perolehannya 31.800.000. Akumulasi penyusutannya 18.750. Jadi nilai buku terakhirnya di 1 Juli itu sebesar 3.050.000. Nah, nilai jualnya 1 juta ada di soal. Nih, harga mesin lamanya dihargai sebesar 1 juta gitu. Nah, berarti kan di sini juga nilai jualnya 1 juta. Berarti dari perlu untung sebesar 12.050.000. Nah, harga mesin barunya itu sebesar 10 juta. Harga peralatan lamanya 1 juta. Jadi kita tuh kalau mau beli mesin baru tuh hanya mengeluarkan sebesar 9 juta gitu untuk menukarkan si mesin lama ke mesin baru sebesar 9 juta mengeluarkan uang dari kasnya. Nah, jadi nanti jurnalnya mesinnya itu bertambah, mesin baru ya itu bertambah sebesar 10 juta. Terus account depreciation mesinnya 18.750. Terus profit on exchange of mesinnya 12.500.000 nih dari yang untung. Terus cash-nya karena kita mengeluarkan cash sebesar 9 juta sama mesin old-nya yang kita jual itu 31.800 gitu harga perolehannya awal. Nah, jadi sebesar segini gitu. Terus soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang account receivable, tentang piutang dagang gitu. Nah, soalnya di dalam pembukuan PTA BGR terdapat antara lain perkiraan-perkiraan per 31 Desember 2016 sebagai berikut. Account receivable-nya 14.500.000, allowance for bad debt-nya 1.900.000. Allowance for bad debt itu piutang yang tidak dapat ditagih gitu. Piutang yang tak tertagih. Terus ringkasan transaksi selama tahun 2017-nya sebagai berikut. Yang A itu jumlah penjualan tunai sebesar 55 juta, penjualan kreditnya 146 juta. Jadi nanti kita kasnya nambah 55 juta, account receivable-nya nambah 145,6 juta dan totalnya itu jadi sales gitu di kredit sebesar 201 juta gitu. Ini tuh materinya yang ini. Bentar. Nah, account receivable ini ya pakai metodenya yang allowance yang ini. Kalau ini metode penghapusan langsung, nanti mungkin di soal juga bakal dijelasin gitu. Dimintanya menurut metode penyisihan atau metode penghapusan langsung gitu. Nih. Teman-teman ada kan ininya punya materi ini. Nah, materi ini tuh nanti untuk pengerjaan soal ini jadi tinggal kita masukin aja gitu menurut transaksinya gitu. Kalau transaksi tentang penjualan berarti account receivable sama sales, atau karena tadi ada penjualan secara tunainya juga jadi kasnya kita juga bertambah gitu. Terus kalau penerimaan piutang berarti cash kita bertambah, account receivable-nya berkurang. Terus return penjualan sama sales return sama account receivable, penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih, allowance for bad debt sama account receivable, taksiran kerugian piutang akhir periode, bad debt expense sama allowance for bad debt. Terus ketika piutang sudah dihapus dapat tertagih kembali. Nah, harus dibuat 2 jurnal. Yang A-nya itu account receivable,
akun receivable-nya dikembalikan lagi, ditambah lagi, dan allowance for bad debt-nya dikurang, dan kas kita juga bertambah, dan akun receivable-nya dikurang gitu. Nah, langsung ke pembahasan soalnya aja ya. Yang A, tadi jumlah penjualan tunai 55 juta, penjualan kreditnya 146. Nah, jadi yang di jurnalnya cash-nya kita bertambah 55, akun receivable-nya bertambah 146. Jadi penjualannya sebesar 201 juta. Terus ke yang poin B, penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, penerimaan pelunasan piutang kan berarti yang penerimaan piutang, cash kita bertambah, akun receivable-nya kita berkurang gitu. Sebesar 146 juta. Cash kita bertambah 146, akun receivable-nya 146. Terus yang poin C, berhubung toko dodol terbakar, maka tagihan kepadanya sebesar 1.100.000 hanya dapat diterima 600.000 dan sisanya dihapuskan dari pembukuan. Jadi si toko dodol tuh punya utang ke kita, tapi perusahaannya itu terbakar, jadi dia mengalami kerugian gitu. Jadi dia hanya bisa bayarnya sebesar 600.000. Berarti kan kita perusahaan ada 500.000 yang nggak bisa ditagih gitu. Nah, untuk pencatatannya itu, untuk yang 600.000-nya jadi cash, terus allowance for bad debt-nya 500.000. Nih di sini yang taksiran kerugian piutang penghapusan piutang dapat tertagih, for bad debt-nya akuntabelnya kurang. Nah, tadi kan karena ada yang dibayarnya, jadi kas kitanya bertambah, sama ada piutang yang tidak dapat tertagihnya juga, bertambah juga gitu sih, allowance for bad debt-nya sebesar 500.000. Nah, cash-nya bertambah 600, allowance for bad debt-nya 500, account receivable-nya berkurang 1.100. Terus yang poin D. Yang poin D, berhubung Tuan Samsu telah beberapa tidak datang ke perusahaan, maka jumlah tagihan kepadanya sebesar 600.000 dihapuskan. Jadi mungkin karena nggak datang-datang lagi ke perusahaan kita gitu, dianya utangnya jadi dihapuskan gitu dari pencatatan perusahaan sebesar 600.000. Allowance for bad debt-nya berkurang 600, account receivable-nya juga berkurang 600. Terus langsung lanjut ke yang poin E. Maaf, keluar malah. Nah, untuk yang poin E, diterima pembayaran dari Tuan Padut sebesar 500.000, yang mana jumlah ini telah dihapuskan pada masa yang lalu. Jadi Tuan Padut tuh punya utang ke kita, terus mungkin dia nggak datang-datang, jadi dari perusahaan kita tuh, dari PT ABGR tuh dihapuskan si utangnya, tapi ternyata tiba-tiba dia datang lagi ke perusahaan kita buat bayar utangnya sebesar 500.000. Jadi kita jurnalnya ada 2 kali tadi kan caranya ketika piutang sudah dihapus dapat tertagih kembali. Nah, account receivable-nya dikembalikan lagi, si piutangnya dikembalikan lagi, allowance for bad debt-nya dikurang sebesar jumlahnya yaitu 500.000. Nah, account receivable-nya 500.000, allowance for bad debt-nya dikurangi 500. Terus kas kitanya juga menambah karena dia jadinya bayar utang kita sebesar 500, akun piutangnya juga berkurang 500 gitu. Jadi totalnya kita jumlahkan saja dari atas gitu sampai ke bawah. Nah, lanjut ke pencatatannya account receivable-nya, karena kan menambah, pokoknya kalau yang di debit ada di sebelah kiri, kalau yang kredit sebelah kanan gitu pencatatannya. Nih, untuk yang 14.500.000 ini tuh dari perkiraan ini yang 14.500.000, perkiraan Desember 2016-nya sebesar 14.500.000. Nah, ditambah dengan yang tadi kita udah hitung di jurnal. Maaf. Nah, untuk yang account receivable tuh yang ditambah tuh ada di pertanyaan A, terus di pertanyaan
yang ke E gitu. Nah, menambah 146 juta sama 500.000. Terus yang untuk yang di kreditnya, account receivable-nya ada di poin B, poin C, poin D, sama poin E. B, C, D, E ya. B-nya 146 juta. Untuk yang poin pertanyaan C-nya 1.100.000, terus D-nya 600.000, E-nya 500.000. Nah, tinggal kita jumlahkan karena ada selisih. Jadi selisihnya ditulis di sini 12.800.000. Terus untuk yang allowance for bad debt-nya kita hitung juga. Untuk yang di allowance for bad debt ada di kolom debit itu ada di pertanyaan C, D. Nah, kita catat C, D 500 sama 600, hasilnya 1.100. Terus sama yang di kreditnya ada di pertanyaan ini 1.900, ini masuk ke kredit 1.900. Sama tadi ada di poin yang ke pertanyaan yang E sebesar 500.000. Nah, kita jumlahkan juga karena ada selisihnya jadi 1.300.000 selisihnya. Nah, langsung lanjut ke pertanyaan yang keduanya itu buat jurnal penyesuaiannya apabila perusahaan piutang dagang yang tidak tertagih ditaksir 2% dari saldo piutang bersih. Nah, kita hitung dulu piutang bersihnya. Piutang tak tertagih 2% dari piutang bersih. 2% dikali 12.800 dikurangin 1.300.000. Hasilnya 230.000. Jadi nanti jurnalnya bad debt expense 230, allowance for bad debt-nya 230. Nah, ini ada di sini. Taksiran kerugian piutang akhir periode. Kan karena ditaksir 2%, nanti pakai jurnal yang ini, yang bad debt expense sama allowance for bad debt. Nah, sebesar 230 dari hasil yang tadi kita udah hitung gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Yes, mana ya? Sebentar. Untuk pertanyaan yang kelima itu tentang wesel tagih. Sebentar. Oke, untuk pertanyaan yang kelima udah muncul ya. Untuk pertanyaan yang kelima tentang wesel tagih, perusahaan ABC menerima wesel tagih dari PT Doremi sebagai pengganti hutangnya. Jadi si PT Doremi itu punya utang ke perusahaan ABC, tapi belum bisa bayar. Jadi PT Doremi itu ngasih wesel tagih ke perusahaan ABC ini gitu. Nah, wesel tagihnya itu bernilai nominal 20 juta, jangka waktunya 90 hari, bunganya 8%. Adapun tanggal weselnya itu 13 Juni 2018.
Nah, pertanyaannya diminta buat jurnal pada saat menerima wesel tagih, berarti tanggal 13 Juni nih, dibuat jurnal tanggal 13 Juni. Terus hitung tanggal jatuh temponya 90 hari, dari tanggal 13, gitu. Terus buat jurnal apabila pada saat jatuh tempo, dilunasi dan tidak dilunasi. Nah, untuk yang ini jawabannya nah, untuk yang, soal kelima, buat jurnal pada saat menerima wesel tagih. Tadi kan, 13 Juni ya, pada saat menerima wesel tagihnya. Jadi jurnalnya not receivable bertambah di debit dan, penjualannya di kredit 20 juta. Langsung lanjut ke yang ke B, yang ke hitung tanggal jatuh temponya. Karena jangka waktu weselnya itu 90 hari, terus, kita mulainya kan dari tanggal 13 gitu, nggak dari tanggal 1. Jadi harus kita hitung juga gitu. Bulan weselnya Juni tanggal 30, tanggal weselnya 13. Jadi sisa bulan Juninya itu 17 gitu. Karena kan yang dihitungnya dari mulai tanggal 13-nya sampai tanggal 30 gitu. Nah, 17 hari. Terus sisa hari weselnya ada 73 karena 90 hari dikurangin 17. Nah, sisa 73 hari terus, karena 90 hari bulan Juli Agustus itu 31 tinggal dikurangin juga sama, hari weselnya 73 dikurangin 31, Agustus juga dikurangin 31. Jadi di bulan Septembernya sisanya di tanggal 11, berarti tanggal jatuh temponya itu tanggal 11 kayak gitu. Cara ngitungnya kayak gini. Terus lanjut ke yang poin C-nya buat jurnalnya apabila pada saat jatuh tempo dapat dilunasi sama tidak dapat dilunasi. Kita hitung dulu bunganya. Bunganya itu 8%. Jadi nilai nominal dikali bunga dikali jangka waktu weselnya dibagi 360 hari. Ini jadi nilai nominalnya 20 juta dikali bunganya 8%, jangka waktu weselnya 90 per 360, hasilnya 400.000. Nah, kalau udah pada saat nilai jatuh temponya tuh tinggal nilai nominal ditambah bunganya gitu. Karena kan kita udah memberikan utang ke dia gitu. Jadi kita dapat tambahan bunganya gitu. 20 juta ditambah 400.000. Jadi nanti jurnalnya pada saat wesel tersebut dapat dilunasi itu kas kita bertambah karena udah bayar gitu kan, uangnya udah ada di kita. Terus interest revenue atau pendapatan bunganya bertambah juga di kredit, dan not receivable-nya atau piutang weselnya berkurang di kredit sebesar 20 juta. Terus kalau pada saat wesel tagihnya itu tidak dapat dilunasi, jadinya kan tetap menjadi piutang kita gitu karena belum ada uang cash-nya gitu. Jadi tetap menjadi piutang kita, account receivable sebesar 20 juta. Terus untuk yang di kreditnya sama yang ada di atasnya, interest revenue sebesar 400, net receivable-nya sebesar 20 juta. Kayak gitu. Itu untuk yang nomor 5. Mungkin cukup segitu. Kembalikan lagi ke teman-teman dari HMM. Barangkali ada dari teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh kita sharing bareng, atau dari teman-teman ada yang lebih paham penjelasannya dari yang tadi udah saya jelaskan, boleh kita sama-sama sharing aja, sama-sama belajar di sini gitu. Saya di sini juga tidak berniat untuk menggurui teman-teman, sama saya juga masih belajar gitu ya. Cuman hanya ingin berbagi pengalaman aja gitu ke teman-teman. Apa ya? Saya juga bingung gitu jelasnya ke teman-teman pemahamannya gitu karena kan berbeda-beda gitu pemahaman dari teman-teman juga. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang belum paham, boleh kita sharing, kita bahas lagi gitu. Silakan kembalikan lagi ke teman-teman HMM.
Teman-teman ada yang mau ditanyain? Boleh yuk tanyain, bisa di WhatsApp, lewat chat atau langsung present aja ya. Mungkin kalau dari teman-teman masih malu nanyanya buat nanya langsung di sini, barangkali mau, PC, aku boleh gitu ya, boleh, nanti nomornya dicantumin di kolom chat, barangkali dari teman-teman mau nanya secara pribadi, kita sharing gitu nggak apa-apa. Kalau mau minta materinya yang tadi saya udah jelaskan, boleh nanti saya juga share gitu ke teman-teman. Barangkali malu gitu kalau di sini, boleh nanti kita, chat aja gitu.